bayar mau nanti pang tiang anu pang bayar Kita kok biasa nonton biasa. Biasa dulu deh. Ya. Mau still mau belum? kami oh kalau oh ya Dah. Nah, kopi apa main beli? Mobil ngopi. Mobil ngerokok, korek. Itu. ya ini dah di sini dah Nah, kopi. biar chat Chat. Ya. yuk silakan Dah. Siap ya. ya. Nutur kali ini bersama seorang pelukis rupa asal Nusa Penida yang juga lama sekali berkecimpung dunia berkesenian dalam hal ini seni lukis. Nama beliau Pacul Sudiarse ya. Mungkin tidak familiar di Nusa Penida namun lebih terkenalnya di daerah Sukawati karena dia tinggal lama di Batu Bulan Sukawati. Langsung saja kita mengulik-ulik bagaimana proses berkaryanya, bagaimana perjalanan lika-liku di dunia perkesenian. Halo Bleh, gimana kabarnya Bleh? Oh oke baik-baik Ya, nah gini nih kita ngobrolin tentang pameran dulu ya yang kemarin itu. Nah pameran kemarin itu memang kan gini Bleh ya, yang pertama dia kesannya gimana sih aura atau apa-apanya yang berbeda dari tempat-tempat yang lain yang dilakoni gitu. ya kalau menurut dia tuh kesan pertama itu kita apa namanya tuh memberikan dampak lebih open kepada masyarakat kepada juga kepada yang lainnya karena sebab kenapa demikian karena di tempat pelabuhan itu tempat jalur keluar masuknya orang-orang ya umum dari berbagai macam kalangan jadi di sana kita secara open dalam artian siapa saja juga bisa menikmati di samping itu kita juga bisa memperkenalkan dari segala macam golongan ya dari kelas bermacam-macam di sana juga minta masukannya juga spiritnya ya berarti pameran itu menjadi luar biasa dalam sejarah hidup di berkesenian ya apalagi di kampung sendiri gitu ya Bea. Itu merupakan sebagai ya kalau dikatakan luar biasa nggak enak sama teman-teman yang lainnya tapi bagi saya pribadi itu sebagai pencambuk sebagai memberikan spirit untuk berkarya nanti ke depannya dalam artian tidak ragu-ragu lagi untuk berbuat sesuatu mencari ide juga bergabung bersama teman-teman nanti yang kita karena ada tempat kita tidak terlalu harus tempatnya di mana dalam artian juga kita menyesuaikan tempatnya itu ya paling tidak ada gininya menariknya. Nah ngomong-ngomong ini kan udah lama nih nggak berpameran terakhir pameran tahun berapa sih? Cukup lama itu ya kalau nggak salah itu tahun berapa itu 2016 kayaknya 2016. Oh 2016 ya lumayan 2016 2017. Wih lumayan juga itu kan. Diajak pameran tuh gimana secara kegairahan beli berkarya itu ketika diajak untuk pameran apalagi di kampung sendiri. Ya sangat menarik sekali untuk gini apalagi di kampung sendiri dalam artian sepertinya kita jiwa muda itu hidup dan kembali seperti
api lilin yang anu tuh dikobarkan dengan api. Dan jadi kita berpikir bahwa berkarya itu tidak mengenal batas, masih kita bisa berbuat. Umur tidak menjadi masalah, asalkan kita bisa berbuat. Kalau umur nggak usah dipikir, yang penting karya dulu. Yang penting karya sama energi ya. Berarti poinnya yang di setidaknya secara energi berkarya ya, ya. Itunya ya, betul. Itu pameran yang dilakukan di museum. Nah, kita lebih mengulik tentang bagaimana beli ketertarikan beli memang sejak kecil ya memang tertarik dunia melukis ya, Ya memang sejak dulu, bahkan waktu SD itu sudah ada bayangan. Waktu SD sempat juga disuruh melukis sama bapak dari guru waktu ada ujian gitu, disuruh melukis misalnya ukiran kan ada Arab tenang, ada air panas, ada ini di sampingnya ada ya. Yang menarik itu tulisan Arab tenang itu kan ya. Zaman sekarang kan nggak ada juga Arab tenang yang tulisan ada apa ya, jarang itu kan sekarang Arab tenang ada air panas kan ya, gitu. Arab tenang ada ujian. Berarti beli yang disuruh untuk ya, juga menulis dan isi ornamennya ya, isi ornamennya. Berarti memang ada sama teman-teman juga. Bahkan dulu sempat lukis bapak wali kelas disuruh lukis, disuruh gambar bukunya. Pas disuruh gambar buku sama pak wali kelas tuh senang yang bukan main. Wah, ini guru saya bahkan kayak gini. Jadinya perasaan gembira itu ada, senang ini, rasa makin dekat sama. Berarti pelajaran waktu masih sekolah yang disenangi apa dulu? Saya senang melukis sama matematika. Bahkan dulu cita-citanya ingin jadi guru matematika sama guru kesenian. Tapi lah masuk tuh. Nah, yang menarik dari cita-citanya jadi guru. Nah, gimana ceritanya bisa luar jalur rel dari cita-cita akhirnya menjadi seorang pelukis gitu? Ya, setelah di jalan itu pada waktu dulu itu saya ketertarikan, saya ingin gini. Kadang-kadang waktu tuh pingin lebih bebas, itu yang menarik. Setelah kita jalani pingin yang menarik, apalagi memang sih kalau bangun pagi itu, kalau sebagai guru itu bangun pagi dan jam tuh harus teratur. Sedangkan di sini tuh kita jam berapa tidur, jam berapa sampai hari itu ya. Pada waktu semula itu pingin bebas aja lah. Gitu. Ya padahal saya sangat mendolakan guru. Tapi itu bebas tuh. Nah, terus SD-nya sampai SMP di Indonesia. Di Indonesia ya, sampai SMP. Itu baru rantau di SMSR ya, Bia? Ya, SMSR. Ya, waktu SMSR tuh saya begini. Belum tahu waktu di SMP itu ada sekolah SMSR. Iseng-iseng nanya sama teman, sama guru, biar dari sekolah di mana nih sekolah yang spesial main kit, spesial gini. Terus diinfokan sama guru saya yang juga tempat saya belajar melukis sebelum ke SMSR waktu itu, yaitu yang sempat ngajar saya di SMP, yaitu Pak Alok itu. Ya. Beli sangkatan dengan siapa sih SMSR kalau pelukis yang terkenal? Sama gini, sama Butuh Bonus, Wayan. Butuh Bonus. Banyak. Berarti banyak dari Indonesia yang masuk SMSR ya, Bia? Ya banyak, waktu seangkatan itu ada 5 orang. 5 orang, lumayan. Kenalnya di sana juga. Kenalnya di sana, bukan di kampung. Ya bukan di kampung. Cuma awalnya dari sini, cuma berdua aja. Berdua. Ya sama yang satu Banjar sama. Dari sana terus kenal sama Butuh Bonus, sama Tagel, sama Mati Semukti. Berarti beli kena gini jadi ya, aturan sekolah kan 4 tahun ya? Ya, pada waktu itu kan 4 tahun. Berarti biasa normal umumnya kan 2 tahun. Ya. 1 tahun tuh ngapain beli? Ya
kelas 1 sampai kelas 4 kan gitu. Satu tahun kelas 1 sampai kelas 3 itu kita spesial memang dapat pelajaran. Dan kelas 4 itu setahun itu fokus dia. Kalau nggak salah waktu itu dapat pelajaran melukis sama bahasa Inggris sama apa itu PMP, kayak 4 pelajaran aja sama sosial. Tapi bagi saya waktu itu 4 tahun memang terus terang terasa agak singkat itu, cepat sekali tamat, padahal masih enak-enak di kelas 4 itu paling asik karena kita spesial. Satu minggu tuh dapat dua kali melukis dan pelajarannya full itu yang menarik. Nah, yang pernah nggak masuk BP waktu SMSR? BP sama teman-teman pernah. Tapi orang yang guru yang waktu guru BP-nya itu ya gitu dikasih hukuman, tapi kita sama teman-teman asik-asik aja gitu. Kamu melanggar dong. Itu gara-gara lagi kena jin waktu itu, jinnya. Tapi habis itu ya asik aja itu sama teman-teman. Tapi itu dihukum, kita jalani itu, dibilang apa ya gitu. Dan gurunya baik juga, caranya menghukum itu bikin menarik. Berarti nah biasanya kan SMSR tuh sering berkunjung ke Kokar. Ini lakukan gitu nggak? Biasa tuh mengunjungi Kokarnya kan? Ya itu biasa itu hampir kalau pas sekolah di SMSR waktu itu kalau nggak dikasih Kokar tuh gimana rasanya? Itu ada yang kurang ya dia. Ada yang kurang. Kalau pepatah lama itu pepatah ibu rumah tangga bilang tuh bagi saya kapal garam kayaknya tuh. Asik juga. Kalau di SMKI itu namanya. Sekarang kan dulu kan Kokar, baru SMKI, sekarang baru SMKI. Kalau tidak dikasih SMKI itu belum lengkap kayaknya. Nah, kan udah lama udah beli tamat di SMSR kan. Nah, terakhir ke sana pernah terakhir ke sana untuk mengunjungi sekolah atau ingat kenangan di sekolah itu? Oh, pernah waktu itu. Udah waktu enggak sampai ada sekitar 6 bulan yang lalu. Kalau cepat pada bulan pindah ke sana juga sama teman, bahkan ada reuni dalam tanggal-tanggal tertentu gitu. Paling ingat patung itu ya dia, nama sekolah itu SMSR gitu. Pasti wajib foto di sana kan? Ya itu memang sangat, dan sekarang sekolahnya memang Nah, setelah udah tamat di SMSR, lanjutin nggak sekolah kuliah lagi? Waktu tamat SMSR 4 tahun tuh sengaja memang diam waktu itu. Jeda setahun. Tapi tinggal di sana memang karena kita ingin bermain chat sama ini, nongkrong sama teman-teman. Jadi tinggal di sana, tinggal di Batu Bulan juga setahun. Kadang di Ubud kita tidur sama teman, melihat orang-orang lukis, kita ini belajar lukis. Kadang di Batu Bulan. Nah, setelah setahun itu baru lagi ke STSI. Oh, dulunya isi tuh apa namanya tuh? STSI ya. Sebelum itu namanya ASTI. Setelah berikutnya STSI. Ya, sekarang ditambah program grafis namanya. Program sekarang kan lebih lengkap dari yang kemarin tuh. Sekarang namanya ISI ya. Nah, kenangan yang paling tidak dilupakan, hal yang tidak enak dulu kan ngomong, nanti baru bilang ngomong yang baiknya kan. Nah, yang pernah beli lakukan seingat beli waktu di kuliah tuh apaan? Yang mengenakan pernah mengenakan? Nggak mengenakan dulu. Ya rokok satu. Ya lupa. Yang habis rokoknya lihat ya. Kebetulan ada rokok juga. Habis jangan rokok aja lah. Iya, kopi ya. Enak rokok juga gitu. Ya yang nggak mengenakan itu waktu kuliah itu apa tuh ya? Mungkin
Kayaknya sedikit itu, sedikit. kebanyakan gini, kebanyakan menghasilkan itu yang nggak enakan paling kadang gini tuh, tugas tuh kan satu mata kuliah tuh kadang misalnya sketsa tiap minggu tuh kita mengumpulkan 50 sketsa tuh, tugas yang lain juga. Nah ya kadang-kadang yang agak anu tuh, yang agak kerepotan sedikit paling itu aja, tapi setelah dibuat kelar semuanya itu rasa peluangnya menghasilkan, jadi kesimpulannya lebih banyak mengenakan. Mengasihkan lebih Ya, banyak. ya, Mungkin ketertarikan di sangat tinggi ya di jurusan ini mungkin. Nah, yang jadi menarik ini kan ada yang ambil nama Pacul, gimana ceritanya tuh? Ada nama ambil Paculnya. Dikasih teman itu. Ya gini, itu waktu di Batu Bulan itu masuk. Kan begini. Di kelas saya kan ada 2 itu Sudiarsi itu waktu itu. Untuk membedakan ada Sudiarsi ya. Ceritanya gini, ada guru yang menerangkan di depan itu, saya kan di belakang gitu, karena sama teman. Guru yang menerangkan disuruh bawa sabit, ternyata saya sendiri bawa pacul gitu. Berarti jadi dihukum. Lalu gurunya manggil gini, ya Sudiarsi yang bawa pacul, langsung lebih gampang Sudiarsi pacul lah gitu. Langsung murid teman-teman langsung ngasih gini, langsung manggil saya dengan nama pacul. Ya awalnya sih agak anu, saya dipanggil pacul gitu, padahal sekolah pagi dah nih pakai rambut, pakai apa parfum harum, tapi dipanggil pacul. Tapi lama kelamaan asik juga nih, setelah dipanggil pacul jadi ketawa gitu aja. Nah, tugas terakhir beli apa yang digarap tuh? Tugas terakhir lukis, tugas apaan? Bisa diingat beli waktu ujian terakhir. Ya lukisan. Temanya apa yang? Ya waktu lukis terakhir tuh waktu ujian itu memang kita ragam hias Bali. Gitu. Berarti lebih ke tradisi ya beli ya namanya. Ya tradisi, tapi dikemas dia secara modern, tekniknya modern, temanya juga. Jadi kita melukis ragam hias Bali itu dalam artian puing-puingnya, artinya dalam bentuk tidak beratur, misalnya otil ada pecahnya, dikemas dengan teknik modern dengan mengambil tema ornamen ya itu. Artinya gini, saya tertarik dengan melukis dengan ukiran-ukiran itu kan ada dari awal bapak pembuat gini, sangat ukiran Bali, ukiran seperti itulah di kayu. Tapi saya disuruh melukis seperti itu, jadinya nggak mau terikat pada bentuk-bentuk itu. Kita disuruh itu, lebih baik saya ingin ya mengembangkan, ya mungkin karena kurang sabar itu dan dikembangkan secara teknik modern, menampilkan kesannya dan ada kebebasan di sana modern. Dan nah maksudnya ke abstrak gimana? Dari tradisi ke abstrak. Ya dalam karya beli kan awal emang anunya basicnya kan tradisi ya. Nah kok beli ngambil ke abstrak gitu? Itu yang ya di Batu Bulan memang ngambil jurusan tradisi. Tradisi itu kan ada ukir-ukiran misalnya Cabak Barong, Lego, sebagainya. Setelah saya kelas 3 ke kelas 4 tuh pingin untuk melukis lebih bebas. Jadi istilah itu setahun itu dipakai untuk latihan ke modern, tapi tetap mengambil jurusan yang kita pakai karena kita kedua. Saya suka tradisi, tapi saya ingin memakai teknik yang modern sambil mencoba juga tidak masuk juga sama teman-teman. Dan kita juga di SDC di sana dapat mengolah lagi ya dengan mengambil teknik yang, sebab kenapa saya suka kombinasi ini, di sini ada variasi, ada main
kecepatan tangan, ada siu tangan, ada main arsir sedikit, ada kecepatan dan mungkin karakter barangkali. Nah itulah untuk gini. Eh, Kalau memang untuk lukisan sendiri memang itu eh, sebuah kejujuran. Ada yang slow ngasih, ada yang cepet fresh gitu. Nah, pindah ke menetap ke pulang kampung sudah lama ya, Bos? Sekitar 2 tahun. Nah, Memang coba diceritakan, dia kan memang udah tinggal di Batu Bulan. Nah, apa yang mengilhami beli sampai pulang kampung untuk menetap di Nusa? oh ya, awalnya ya apa namanya, ini bukan berarti karena menetap di kampung ini bukan berarti karena pariwisata ini adalah satu hal yang kebetulan dan memang keberuntungan bagi dia, bagi saya, karena pas kembalinya pas ada gini, ada pariwisata seperti sekarang ini. Ya ini rencana pindah ke kampung ini memang dari dulu, memang sebelum, kalau kita asal tuh sebelum zaman Batu Akik itu. Oh, zaman Batu Akik yang lagi ngetren itu. Ya, waktu zaman itu udah mulai memutuskan untuk memang ngetren. ya, memang untuk dekat di kampung karena kan bapak cuma berdua aja sama ibu di sini. Ya itu ada siapa lagi. Saya berpikir begini, kalau nanti pulang kampungnya, kalau kita sudah umurnya sekian, paling tidak di kampung nanti kita tidak artinya gerak kita itu, karena kan faktor U-nya, jadi tidak seperti yang agak muda begitulah. Kalau sudah misalnya kalau sudah umur di atas 50, kalau balik kampung atau 60-an, paling kita gini, artinya lebih banyak bergerak sekarang ya, walaupun sekarang juga sedang masih mencari gitu. Gini Bli, nah kemarin kan kembali ke pameran yang kemarin yang sudah lakukan beli sama kawan-kawan Batu Karang Art kan. Nah, harapan kedepannya gimana Bli? Batu Karang itu nanti bergeraknya bagaimana ke depannya dengan kawan-kawan mereka? Ya harapan ke depannya nanti mudah-mudahan nanti tidak sampai di sini aja berkaryanya. Bisa harapan nanti juga teman-teman kayak, mudah-mudahan teman-teman kayak seperti itu ya, agar bisa nanti bergerak, tetap berapresiasi dimanapun nanti kita ada tempat ya, kita nanti menyesuaikan dalam artian aktif itu, dalam artian kita melukis itu tetap kita, artinya tetap ada unsur-unsur yang baru masuk, semangat baru, dan harapan nanti ke depannya mudah-mudahan ada teman yang lain juga nanti ikut bergabung nanti bersama-samanya. Jadi demikian kita bisa lebih meluas bahwa di Nusa Penida itu ya, artinya di kampung itu ya ada kelompok kecil. Nah, di samping itu harapan juga nanti kepada sini-sini yang lain itu, misalnya ini juga ada kelompok-kelompok yang lainnya, jadi kita ada banyak kelompok. Dengan demikian tuh, kalau kita ada banyak kelompok, misalnya sini yang lain, sini ukir dan lainnya untuk kelompok, jadi dengan adanya banyak kelompok itu kita merasa saling memacu ya gitu, saling dukung, support ya, saling mensupport, dan juga untuk kita di Nusa Penida jadinya ada banyak kegiatan ya, cuma tantangannya sekarang COVID ini ya, itu kan jadi masalah. Nah gini Bli, sedikit bocoran untuk progres tahun depan, gimana sih pamerannya, apa yang akan disuguhkan, disajikan kepada penikmat seni untuk progres BK tahun depannya. Sedikit bocoran lah, dikit, jangan banyak, dikit doang. Ya nanti bulan nanti kedepannya kita akan, ya waktu kemarin kan untuk begini, untuk memancing
untuk mancing semangat kita bahwa kita ya ada itu. Nanti kedepannya kita akan berusaha untuk lebih dari yang kami, misalnya ada juga lukisannya lebih memukus. Kalau kemarin tuh ada bermacam-macam, setiap orang tuh ada bermacam-macam variasi gininya, nanti akan lebih punya gitu untuk ini. Dan kayaknya dari sekarang tuh kita saling memberikan spirit pada teman. Oke, segitu aja dulu mengulik tentang bagaimana perjalanan sosok seorang Pak Sudiarse tadi secara gamblang dari dia sekolah SD, SMP sampai SMS sampai kuliah. Jadi dia udah menceritakan perjalanan panjang proses berkaryanya hingga sekarang. Nanti untuk narasumber yang lain nantikan di video-video berikutnya. Ya, terima kasih.